Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Reservasi Penginapan Berbasis Website untuk memenuhi mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Yang terhormat, dosen pengampu Ibu Dian Hartanti, Eskom MMSI. Sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Susran, yang kedua ada Nova Arif, yang ketiga ada saya sendiri Nikma Aziza, yang keempat ada Nur Afifah, yang kelima ada Raffi Pramudia Putranto. Selanjutnya di sini ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang telah merasakan dampak signifikan dari transformasi teknologi. Pada masa lalu, proses pemesanan kamar hotel mungkin melibatkan telepon atau kunjungan langsung ke hotel, ke lokasi hotel. Namun, dengan kemajuan sistem informasi, sekarang kita memiliki akses mudah dan cepat untuk melakukan pemesanan kamar hotel secara online. Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini telah maju dengan sangat pesat. Perkembangan sistem informasi dan teknologi telah dapat mengubah cara gaya hidup masyarakat dalam segala hal dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini juga diiringi dengan semakin banyaknya perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware yang telah diciptakan semakin hari semakin canggih yang ditunjukkan untuk dapat memenuhi tuntutan yang dihadapi oleh kebutuhan manusia. Komputer merupakan salah satu alat teknologi canggih yang dapat membantu manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan dan menangani arus informasi dalam jumlah yang besar. Namun peran komputer sebagai alat yang canggih belum dapat mencapai tingkat optimal jika tidak dirancang sebuah sistem yang mampu merangkap kerja sebagai proses pengolahan data. Sistem pengolahan reservasi kamar hotel mampu memberikan kemudahan dalam proses layanan reservasi harian yang mampu menampilkan dan mengolah informasi yang dibutuhkan dari kegiatan suatu hotel tersebut, meliputi jumlah dan posisi pengunjung, pendapat, available booking room, booking list. Penelitian dilakukan akan mengembangkan sistem informasi reservasi hotel berbasis web yang mampu menyajikan layanan reservasi hotel secara lengkap yang dapat diakses baik melalui browser pada komputer maupun browser mobile. Promosi hotel melalui strategi digital telah menjadi kunci utama dalam meningkatkan jumlah reservasi dan memperluas jangkauan pasar. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan website resmi hotel sangat efektif dalam menarik perhatian calon tamu, terutama dengan konten visual yang menonjolkan keunikan fasilitas dan pengalaman menginap. Hotel yang aktif mempromosikan konten visual menarik di platform digital cenderung lebih mudah membangun kedekatan dengan audiensnya. User interface atau UI dan user experience atau UX atau kepanjangan dari UI UX yang mengacu pada desain produk digital atau sistem informasi yang berfokus pada kenyamanan dan kemudahan penggunaan bagi pengguna. Dan UI UX sangat penting dalam pengembangan website karena desain yang baik harus memiliki struktur yang teratur dan jelas. UI adalah metode interaksi antara program dan penggunaannya. User experience atau UX mengevaluasi tingkat kenyamanan dan kepuasan seseorang terhadap layanan sistem dan produk. Konsep ini diterapkan di berbagai aplikasi dan platform untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Di industri perhotelan, UI UX berperan penting dalam meningkatkan konversi, reservasi, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada proses pemesanan kamar hotel yang lambat dan tidak efisien. Yang kedua, ada kesulitan dalam pengolahan data kamar hotel, termasuk reservasi, sewa, dan pembayaran. Yang ketiga, ada keterbatasan sistem yang ada saat ini yang menghambat optimalisasi layanan reservasi. Yang keempat, ada kurangnya integrasi dalam sistem informasi reservasi yang ada. Yang ketiga, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan sistem informasi reservasi kamar hotel berbasis web yang efektif dan efisien. Yang kedua, apa saja fitur yang harus ada dalam sistem untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat mengatasi permasalahan yang ada dalam pengelolaan data kamar hotel. Selanjutnya, ada batasan masalah untuk menghindari pembahasan di luar permasalahan, maka pembahasan masalah dibatasi pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada pembahasan akan dibatasi pada pengembangan sistem informasi reservasi kamar hotel berbasis web. Yang kedua, fokus pada aspek pengelolaan data kamar, reservasi, dan pembayaran. Yang ketiga, ada tidak membahas aspek lain dari manajemen hotel yang tidak terkait langsung dengan sistem reservasi. Selanjutnya, ada tujuan penelitian itu adalah untuk meningkatkan pelayanan hotel dan meningkatkan keuntungan hotel dengan namanya pelanggan yang membooking kamar hotel pada saat hari libur, weekday maupun weekend. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat mempermudah pendataan kamar-kamar yang kosong setelah tamu check out, dapat memberikan informasi kamar dan fasilitas hotel dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, ada metode penelitian. Metode penelitian berkaitan dengan prosedur atau langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Dengan adanya prosedur atau tahapan yang jelas,
maka penelitian akan terlaksana secara logis dan sistematis. Di sini metode penelitiannya ada perencanaan sistem, analisis kebutuhan, implementasi, pengujian sistem, evaluasi, dan perbaikan. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan masalah, manfaat, dan metode. Ketiga, ada metode penelitian menjelaskan pendekatan dan teknik yang digunakan. Bab 4 ada hasil dan pembahasan, menyajikan implementasi dan analisis hasil. Bab 5 ada penutup berisi kesimpulan dan saran. Bab 2 ada landasan teori. Yang pertama itu tinjauan pustaka yang berisi penelitian relevan. Yang pertama menurut Sugilar dan Yeni tahun 2024 dengan penelitiannya yang berjudul Rancangan Bangun Sistem Informasi Reservasi Fresh Hotel menggunakan metode Agile berbasis web. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengembangkan sebuah sistem informasi reservasi hotel berbasis web. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pemesanan kamar, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan potensi kesalahan dalam pengolahan data. Yang kedua itu menurut Jantu, Emil, dan Lahalo tahun 2023 dengan penelitiannya berjudul Sistem Informasi Manajemen Reservasi Hotel Berbasis Web pada Hotel Dani. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi manajemen reservasi hotel pada Hotel Dani. Metode pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah waterfall dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan hanya sampai pada tahapan pengujian. Sedangkan metode perancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah perancangan terstruktur yang terdiri dari diagram konteks, diagram berjenang, dan diagram overview. Yang ketiga itu menurut Safitri tahun 2020 dengan penelitiannya berjudul Perancangan Sistem Reservasi dan Promosi Hotel Berbasis Website. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem reservasi dan promosi pada usaha perhotelan yang berbasis web. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode software development, life cycle, SDLC, serta perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama itu judul penelitiannya Rancangan Bangunan Sistem Informasi Reservasi Web menggunakan metode Agile berbasis web. Penulisnya itu Sugilar dan Yeni. Metodenya metode Agile untuk memastikan fleksibel dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan kebutuhan serta menggunakan PHP dan MySQL sebagai teknologi pengembangannya. Volume 6 nomor 1 tahun 2024. Perbandingannya efisiensi sistem berbasis web meningkatkan layanan hingga 40%. Efisiensi metode manual cenderung lambat dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Yang kedua itu sistem informasi manajemen reservasi hotel berbasis website pada Hotel Dani. Penulisnya itu Jantu dan Emil. Metode pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah waterfall dengan tahapan analisis kebutuhan, rancangan desain, implementasi, dan hanya pada tahapan pengujian. Volume 12 nomor 3. Perbandingannya volume pada manajemen reservasi berbasis web Hotel Dani dengan pendekatan desain yang terstruktur. Yang ketiga ada perancangan sistem reservasi dan promosi hotel berbasis website. Penulisnya itu Safitri. Metode software development, life cycle, SDLC, serta perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language UML. Volume 20 nomor 1 tahun 2020. Menitik beratkan pada kombinasi sistem reservasi dan promosi hotel berbasis web menggunakan UML. Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa sistem reservasi berbasis web dapat memberikan berbagai manfaat, terutama dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas pelayanan. Yang kedua itu definisi sistem. Pertama, pengertian sistem. Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua itu ada sistem informasi reservasi hotel. Adalah sistem yang memfasilitasi proses pemesanan kamar hotel melalui platform website. Yang ketiga itu ada website, merupakan sekumpulan halaman informasi yang disalurkan melalui koneksi internet dan disajikan dalam bentuk digital seperti teks, gambar, video, audio, dan sebagainya. Yang keempat itu ada metode waterfall. Menurut Somerville tahun 2011, pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian rekayasa perangkat lunak dengan model System Development Life Cycle. Waterfall model ini dipilih karena strukturnya yang sistematis dan berurutan, serta memudahkan pengembang aplikasi berbasis website dengan tahapan yang jelas dan terorganisir. Oke, selanjutnya bab 3 ada metodologi penelitian. Ada objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengembangkan sistem reservasi penginapan berbasis website. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses pemesanan dan manajemen penginapan bagi pengguna atau tamu dan pengelola penginapan seperti hotel, villa, guest house, dan sebagainya. Secara spesifik, objek penelitian ini melibatkan analisis dan perancangan sistem yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk mengelola pemesanan kamar secara efisien dan efektif melalui platform berbasis web. Lalu ada diagram alir penelitian. Berikut ini merupakan penjelasan dari diagram alir penelitian. 1. Mulai. Langkah pertama dalam proses pengembangan aplikasi adalah memulai penelitian dan perencanaan. Pada tahap ini, fokusnya adalah menyusun kerangka kerja awal dan
pihak yang terlibat memahami tujuan proyek. 2. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi kelemahan sistem reservasi yang sedang berjalan seperti proses manual yang lambat. 3. Pengumpulan data. Pengumpulan data melalui wawancara, survei pelanggan, atau observasi langsung. 4. Ada analisis sistem berjalan. Mengevaluasi alur sistem yang ada untuk memahami kendala. 5. Perancangan sistem usulan. Membuat rancangan sistem baru dengan jargon seperti UML, BFD, dan ERD. 6. Pengembangan sistem. Implementasi sistem dengan teknologi web. 7. Ada pengujian sistem. Menguji sistem menggunakan metode seperti black box testing. 8. Evaluasi dan dokumentasi. Mengevaluasi hasil dan mendokumentasikan penelitian serta pengembangan sistem. 9. Selesai. Tahap ini menandakan bahwa proyek pengembangan aplikasi telah selesai. Dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan susun termasuk laporan proyek, panduan penggunaan aplikasi, catatan tentang potensi pengembangan lebih lanjut. Lalu ada analisis sistem berjalan. Diagram aktivitas ini menunjukkan alur proses reservasi penginapan dari sisi pengguna dan sistem. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Pengguna membuka halaman utama aplikasi atau website, memasukkan kriteria pencarian, misalnya lokasi, tanggal, atau jenis penginapan, memilih penginapan yang diinginkan dari daftar hasil pencarian, mengisi formulir reservasi dengan informasi yang dibutuhkan, melanjutkan ke proses pembayaran, menerima notifikasi konfirmasi reservasi. 2. Sistem menampilkan halaman utama pada pengguna, memproses pencarian berdasarkan kriteria yang dimasukkan, menampilkan daftar penginapan sesuai dengan hasil pencarian, menampilkan detail penginapan yang dipilih pengguna, memverifikasi data dan ketersediaan penginapan, memproses pembayaran, dan mengirimkan konfirmasi reservasi kepada pengguna. Lalu analisis sistem usulan. Diagram aktivitas ini memberikan rincian lebih lanjut, termasuk keterlibatan admin dalam proses reservasi penginapan. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Pengguna membuka halaman utama dilengkapi fitur pencarian, memasukkan kriteria pencarian untuk menemukan penginapan, memilih penginapan dan melihat detail fasilitas, harga dan usulan, mengisi formulir reservasi dengan informasi yang diperlukan, melakukan pembayaran melalui gateway yang disediakan, menerima notifikasi pengingat reservasi via email atau SMS. 2. Sistem menampilkan halaman utama dengan fitur pencarian, menampilkan daftar penginapan dan kalender ketersediaan, menampilkan informasi detail seperti fasilitas, harga dan usulan, memverifikasi data dan ketersediaan penginapan, mengarahkan pengguna ke gateway pembayaran, mengirimkan konfirmasi pembayaran dan pengingat reservasi melalui email atau SMS. 3. Admin memperbarui status ketersediaan penginapan berdasarkan hasil verifikasi dari sistem. Selanjutnya ada analisis permasalahan. Pada sistem reservasi penginapan berbasis website dapat melibatkan sebagai aspek teknis, operasional, dan pengalaman pengguna. Berikut adalah beberapa permasalahan umum yang dapat ditemukan beserta analisisnya. Anda membuka pengguna yang kurang intuitif. Permasalahan, pengguna merasa kesulitan untuk memahami cara kerja sistem seperti mencari kamar, memeriksa ketersediaan, atau menyelesaikan pembayaran. Analisis, desain termuka yang rumit atau tidak responsif dapat menyebabkan pengguna meninggalkan proses reservasi. Kurangnya panduan visual dan navigasi yang buruk seringkali menjadi penyebabnya. Ketersediaan real-time yang tidak akurat. Permasalahan, data ketersediaan kamar tidak diperbarui secara real-time sehingga pengguna dapat menemukan kamar yang sebenarnya sudah penuh. Analisis masalah ini sering terjadi karena integrasi data yang buruk antara database dan front-end atau karena sinkronasi yang tidak efisiensi. Lalu proses pembayaran yang tidak aman. Permasalahan, pengguna khawatir tentang keamanan informasi kartu kredit atau metode pembayaran lainnya. Analisis, tidak adanya sertifikasi keamanan seperti SSL, tidak mematuhi standar PCI, WDS, atau kurangnya opsi pembayaran terpercaya dapat mengurangi kepercayaan pengguna. Kurangnya informasi detail tentang properti. Permasalahan, deskripsi kamar atau fasilitas yang tidak cukup jelas menyebabkan kebingungan atau ekspektasi yang tidak sesuai. Analisis, informasi yang minim, gambar berkualitas rendah, atau tidak adanya ulasan pengguna dapat mempengaruhi keputusan pelanggan. Performansi website yang lambat. Permasalahan, waktu pembuatan yang lama menyebabkan frustasi pengguna dan peningkatan lebih keluar. Analisis, penyebab umum meliputi server yang tidak optimal, kode yang tidak efisien, atau terlalu banyak elemen berat seperti gambar atau video. Kurangnya fitur personalisasi. Permasalahan, sistem tidak menawarkan pengalaman yang disesuaikan seperti rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna. Analisis, kurangnya analitik data pengguna menyebabkan sistem tidak dapat memberikan saran yang relevan. Dukungan pelanggan yang terbatas. Permasalahan, tidak ada dukungan pelanggan yang tersedia untuk membantu pengguna selama proses reservasi. Analisis, tanpa sistem dukungan seperti live chat atau chatbot, pengguna akan kesulitan menyelesaikan masalah teknis atau pertanyaan. Kurangnya integrasi atau dengan platform lain. Permasalahan, sistem tidak terhubung dengan platform perjalanan lain seperti maskapai penerbangan atau layanan transportasi. Analisis, ketidakmampuan untuk menawarkan paket terintegrasi mengurangi daya tarik bagi wisatawan. Masalah pada sistem pencarian dan filter. Permasalahan, pencarian kamar yang relevan sulit dilakukan karena filter yang tidak fleksibel atau sistem pencarian yang buruk. Analisis, algoritma pencarian yang tidak optimal atau opsi filter yang terbatas membuat pengguna kesulitan menemukan kamar sesuai kebutuhan. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. 1. Kebutuhan fungsional. Sistem harus dapat menyimpang data pelanggan, yaitu data reservasi hotel dan villa.
Sistem dapat memberikan informasi jelas mengenai hotel atau villa yang akan dipesan untuk meningkatkan minat pelanggan dalam melakukan pemesanan. Jika pelanggan telah melakukan pembayaran terkonfirmasi, Anda dapat memberikan bukti pengiriman uang, kelola data hotel dan villa Anda dengan memperbarui atau menambahkan data hotel dan villa baru. Dua kebutuhan non-fungsional. Efisien membuatnya lebih mudah bagi pengguna untuk menggunakannya karena data terintegrasi dengan host dan dapat diakses dari setiap smartphone atau komputer yang terhubung ke internet. Desain tampilan yang sederhana dengan tidak banyak menu, memiliki data yang berkaitan dengan reservasi tiket yang tersedia dan ditampilkan secara cepat dan akurat. 4. Hasil dari pembahasan diskus diagram sistem berisi pengunjung, resepsionis, dan pemimpin. Pengunjung, konservasi kamar, resepsionis mengelola laporan dan laporan kepemimpinan. Aktiviti diagram organisasi. Aktor menginput data diri untuk melengkapi persyaratan registrasi online dan database pelanggan. Berikut adalah aktiviti diagramnya. Pengunjung ke website hotel dan halaman registrasi mengisi data menyimpan database. Aktiviti diagram login. Aktor melakukan login, kemudian sistem akan memverifikasi username dan password yang dimasukkan oleh aktor administrator. Berikut adalah diagram aktivitas login yang diusulkan. Pengunjung, aktor login mengisi username dan password. Sistem memverifikasi data. Sistem mencocokkan database dan pengunjung mendapatkan akses. Aktiviti diagram booking. Aktor melakukan booking kamar hotel. Berikut adalah aktiviti diagram booking kamar hotel. Masuk pengunjung dan sistem. Pengunjung cek kamar. Lanjutlah cek halaman kamar. Sistem. Pengunjung klik reservasi, menuju kamar, memilih tanggal, dan validasi. Aktiviti diagram cek invoice. Aktor mengecek invoice apakah sesuai. Berikut adalah aktiviti diagram cek invoice. Pengunjung, sistem membuat invoice. Untuk cek invoice dan validasi ke database. Aktiviti diagram pembayaran. Aktor memilih metode pembayaran dan menyelesaikan pembayaran. Berikut aktiviti diagram pembayarannya. Pengunjung pilih menu pembayaran dan halaman pembayaran, metode pembayaran, melakukan pembayaran dan validasi. Aktor melakukan cek status. Aktiviti diagram cek status. Aktor melakukan cek status pemesanan hotel untuk memastikan status Anda menjadi pelanggan hotel. Pengunjung mengecek status dan sistem menampilkan laporan. Aktiviti diagram data kelola. Data dikelola. Aktor melakukan pengelolaan, tambahan, edit, hapus, dan print. Dan laporan di mahkota hotel. Berikut adalah aktiviti diagram kelola data yang diusulkan. Administrator mengelola data dan sistem memvalidasi data. Aktiviti diagram cek laporan. Aktor melakukan pengecekan laporan dari sistem dan mengunduh laporan tersebut dalam bentuk dokumen. Administrator mengecek laporan dan sistem laporan, mengunduh laporan dalam bentuk PDF. Aktiviti diagram kelola transaksi. Aktor melakukan pengecekan transaksi untuk mengelola setiap laporan keuangan. Administrator melakukan kelola transaksi, laporan transaksi, mengunduh laporan dan laporan dalam bentuk PDF. Sequence diagram. Sequence diagram dibuat untuk menggambarkan interaksi antara komponen sistem secara berurutan dalam setiap proses. Dalam contoh, sequence diagram dalam proses transaksi menunjukkan arah komunikasi antara pengguna, sistem dan database. Proses ini dimulai dengan pengguna mencari kamar tersedia, memilih tempat check-in dan kamar, lalu sistem memverifikasi ketersediaan kamar, verifikasi data reservasi disimpan dalam database, dan sistem memberikan konfirmasi kepada pengguna. Diagram ini memberikan gambaran rinci tentang bagaimana data deposit yang dikirim antara entitas dalam sistem. Sequence diagram login. Pada sequence diagram login ini dijelaskan bahwa seorang pun harus login terlebih dahulu dan memasukkan username serta password. Berikut gambar sequence diagram login. Atau melakukan input username dan password ke form login, lalu form login melakukan verifikasi data login ke database, lalu database memberikan feedback ke form login di mana data login jika data login tidak valid atau data login valid. Jika data login valid, maka selanjutnya akan masuk ke proses kedua, yaitu masuk ke menu utama admin. Sequence diagram registrasi. Pada sequence diagram registrasi ini jelaskan pengunjung harus menginput data agar tercatat dalam database. Pertama, pengunjung menginput data pengunjung ke form login, terus simpan data pada database, lalu database melakukan setting data ke database mereka. Setelah itu, database akan memberikan sistem database akan memberikan notifikasi ke pengunjung. Lalu pengunjung dapat melakukan form login di menu utama. Sequence diagram reservasi. Pada sequence diagram reservasi ini jelaskan pengunjung harus menginput data agar tercantum ke database. Utama itu masuk menu utama, selanjutnya masuk ke halaman reservasi, selanjutnya cek data kamar. Ketika pengunjung melakukan cek data kamar, database melakukan query data atau mengecek ketersediaan kamar. Hasil query dikirimkan ke halaman reservasi dan hasil query dikirimkan ke menu pelanggan.
Setelah itu data kamar, setelah itu data kamar dan check-in price. 44 sequence diagram pembayaran. Pada sequence diagram ini pembayaran ini dijelaskan pengunjung harus melakukan pembayaran data sebagai pengguna atau pemesan. Pertama, pengunjung masuk menu utama, lalu input data pembayaran dan pembayaran membawa sumber data ke database dan database melakukan dari data atau simpan data kembali. Yang ketiga, data pembayaran di print display di layar monitor. Lalu pengunjung dapat print data pembayaran tersebut. Nomor 45, sequence diagram cek status pemesanan. Pada sequence diagram pemesanan ini dijelaskan pengunjung harus melakukan pemesanan agar tercatat. Pertama, pengunjung boleh mengecek pemesanan di menu, lalu cek data pemesanan di database akan melakukan query data, lalu dari query data tersebut data pemesan akan dilanjutkan ke halaman pemesan. Halaman pemesan akan menambahkan data pemesan. Sequence diagram form check invoice. Pada sequence diagram invoice ini jelaskan pengunjung bisa mendapatkan invoice lewat email. Pertama, pengunjung memilih menu check invoice dalam sistem, lalu sistem melakukan cek data pemesanan di database melakukan query data termasuk email, lalu setelah database melakukan cek ulang, database mengirimkan data invoice ke alamat email. 47 sequence diagram pola data. Pada sequence diagram ini, pola data ini jelaskan dimanapun dapat mengelola data dari sistem. Pertama, pengunjung melakukan pola data pengunjung, simpan data pengunjung, simpan data, database melakukan simpan data. Sequence diagram laporan keuangan. Pengunjung masuk menu laporan keuangan, lalu laporan keuangan, lanjutkan ke cek data keuangan yaitu ke database melakukan query data, dari database melakukan feedback yaitu ke data keuangan ke halaman laporan keuangan, lalu laporan keuangan menuliskan data keuangan ke user. Yang kedua, melakukan print sebagai PDF. 49 sequence diagram kelola transaksi. Pada sequence diagram kelola transaksi ini jelaskan dimanapun dapat mengelola transaksi dari sistem. Pertama, user atau pengunjung masuk ke menu laporan transaksi di halaman laporan transaksi. Selanjutnya cek data transaksi ke database melakukan query data atau cek validasi ulang, lalu database mengirim data transaksi ke halaman laporan transaksi sehingga pengunjung bisa melihat. Lalu pengunjung atau user bisa melakukan print dengan hasil PDF. 43 sequence diagram berguna untuk mendeskripsi struktur data dan hubungan antara objek dan sistem. Diagram ini mencakup atribut, metode, serta relasi antara kelas yang ada dalam sistem. Pada sistem reservasi tempat penginapan terdapat beberapa kelas utama, yaitu user, yang kedua reservasi, yang ketiga invoice, yang keempat pemesanan, yang kelima payment. Relasi dan kelas diagram user memiliki relasi ke reservasi sebagai asosiasi. User dapat memberikan banyak reservasi. Yang kedua, reservasi ke room sebagai agresi. Relasinya adalah reservasi dapat mencakup banyak room jika reservasi dihapus room tetap ada. Reservasi ke payment yaitu agresi. Relasinya adalah reservasi memiliki payment jika reservasi dihapus payment tetap ada. Reservasi ke invoice. Relasinya adalah agresi di mana reservasi memiliki invoice jika reservasi dihapus invoice tetap ada. User ke payment relasinya adalah asosiasi di mana user dapat melakukan beberapa payment sekaligus. Yang keenam, room amenities atau tambahan. Relasinya adalah komposisi di mana room memiliki amenities atau tambahan jika room dihapus amenities juga ikut terhapus. Relasi antara kelas dalam modul ini asosiasi antara entitas user dan reservasi menggunakan bahwa seseorang pengguna dapat memiliki banyak pemesanan. Dalam hal ini, entitas user dapat berhubungan dengan beberapa entitas reservasi yang menunjukkan bahwa satu pengguna dapat melakukan lebih dari satu pemesanan. Sebab itu, setiap entitas reservasi hanya akan terkait dengan satu entitas user. Relasi ini merupakan hubungan yang bersifat satu ke banyak. Selanjutnya, perencanaan database. Struktur database terancam untuk menyimpan data yang relevan dengan proses reservasi penginapan. Beberapa tabel utama meliputi tabel user, tabel room, tabel reservasi, tabel payment. Tabel user menyimpan informasi pengguna seperti nama, email, tabel room menyimpan data kamar seperti jenis kamar, harga per malam. Terus selanjutnya tabel reservasi menyimpan data pemesanan seperti tanggal check-in, tanggal check-out. Sedangkan tabel payment menyimpan informasi transaksi pembayaran serta invoice. Relasi antara tabel rancang menggunakan pendekatan optimization untuk memastikan diferensiasi dan kehauran data tersimpan dalam database. Berikut adalah gambaran database-nya. Selanjutnya, tabel pengguna yaitu user, dan dari kalinya adalah user ID menggunakan data nomor identifier unik untuk setiap pengguna. Menyimpan informasi dasar pengguna seperti username, biasanya memiliki teks panjang kurang lebih 50 karakter. Selanjutnya ada email, terus ada password sebagai validasi, terus ada pemilihannya satuannya untuk mencetak status login pengguna apakah sedang login atau tidak. Berfungsi sebagai autentikasi dan manajemen pengguna dalam sistem. Tabel kamar atau rows dan mereka-nya dimiliki oleh room ID menggunakan hotel number yaitu identifier unik untuk setiap kamar hotel. Menyimpan informasi seperti room type, jenis kamar, harga, dan ketersediaan. Next. Tabel reservasi memiliki primary reservation ID menggunakan hotel number identifier unik untuk setiap reservasi. Menyimpan informasi terkait seperti user ID sebagai origin key mengarah ke tabel user, selanjutnya ada room ID, origin key mengarah ke tabel rooms, check-in date, check-in out, check-out date. Selanjutnya tabel pembayaran. Pemilikannya dimiliki oleh payment ID menggunakan identifier unik untuk setiap pembayaran yaitu account number. Menyimpan informasi seperti umum, jumlah, status pembayaran lunas atau pending, reservation ID,
Bagi polling yang mengarah ke tabel reservasi. Kemudian tabel invoice dimiliki oleh invoice ID atau nomor yang terparingi pada setiap invoice, menyimpan data tagihan terkait dengan reservasi, termasuk nama atau polisi, lalu tanggal pembayaran dan pembuatan invoice. Next, kelasnya tabel. User memiliki relasi untuk memilih di mana satu pengguna dapat membuat banyak reservasi. Jadi contohnya pada kolom user ID yang ada di tabel reservasi merupakan verifikasi yang mengarah ke user ID di tabel user home dan reservasi. Satu pengguna dapat dipesan oleh banyak pengguna pada waktu yang berbeda. Jadi contohnya pada kolom room ID yang ada di tabel reservasi yang menggunakan room ID di tabel rooms. Ketiga, tabel reservasi itu ruang-ruang. Payment, setiap reservasi hanya memiliki satu pembayaran. Untuk kemudian pada reservasi ID di tabel payment dan menghubungi reservasi ID dan tabel reservasi. Lalu reservasi ID yang telah buka invoice, setiap reservasi menghasilkan satu invoice. Ini tercantum pada reservasi ID di tabel invoice menghubungi reservasi. Yaitu ini adalah tampilan invoice secara umumnya. Itu adalah dan berisi informasi utama tentang hotelnya tersebut, di mana ada banyak kamar yang tersedia. Selanjutnya ada filter, di mana di sini ada fasilitas tambahan hotel atau amenities, yaitu kolam resepsionis, luar, parkir mobil, minibar, mobil ke bandara. Terus ada foto-foto dari galeri lainnya ke ruang kameranya. Terus di sini terdapat beberapa komentar pengunjung yang kami tampilkan. Selanjutnya ini ada filter dan Google Map, di mana di sini dijelasin di mana hotel ini berada. Selanjutnya ke fasilitas yang tersedia, di sini ada beberapa fasilitas yang tersedia di hotel ini, yaitu ada sekitar taman, ada restoran, ada gym, ruang tamu bisnis, spa. Selanjutnya ada room. Ini adalah ruang tamu yang tersedia, tampilan ada super presiden, ada VIP, ada super VIP, ada box VIP, dan makanan pemesanan yang akan melakukan di sini. Kita akan coba melakukan booking. Di sini adalah form di mana kita melakukan pembukaan. Pertama kita bisa memilih kamar, kita nggak bisa memilih VIP, masukkan nama, nomor telepon, email, dan di sini tertera harganya, terus masukkan tanggal check-in dan check-out. Terus untuk buatannya atau dan cek undangannya, lalu pencet cek. Nah, namanya bakal cek. Coba. Selanjutnya akan ada konfirmasi pemesanan kamar. Di kanan adalah alamat hotelnya, nomor telepon dan email. Di sebelah kiri adalah dimana kita harus memvalidasi dan melihat apakah pembayaran kita sudah benar. Selanjutnya kita pesan sekarang. Reservasi sukses. Konfirmasi pembayaran. Di sini nanti kita akan melakukan juga transfernya dari bank apa ke bank apa. Selanjutnya ada pilih di sini pilih file untuk bukti transaksinya. Coba contoh. Berikut adalah validasi keamanan yang harus ada. Jadi lebih simpel kalau saya masukin foto atau gambar. Terus kita masukin gambar. Berikan informasi. Selanjutnya kita berhasil disimpan. Kita proses pembayaran sudah selesai. Selanjutnya kita coba cetak pembayaran. Ini pembayarannya masih error. Jadi belum keluar dimana cetak pembayarannya. Masih bermasalah. Kita lanjut. Ini sudah login dan dapat sebelumnya tadi saya sudah sempat login. Coba kita login dulu. Ini akan loginnya. Ini masuk ke pembayaran. Form registrasi dulu.
prosedur registrasi. Ini selanjutnya registrasi daerah. Coba kita masuk dulu. Oke, sekian dari penerapan dan implementasi dari websitenya. Sini ada testing. Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi dan bebas dari bug. Metode pengujian yang digunakan adalah black box testing, di mana fokus pengujian adalah pada fungsi-fungsi sistem tanpa melihat kode sumber. Setiap fitur diuji dengan skenario tertentu, seperti pengujian login menggunakan data yang valid dan tidak valid. Jika pengujian reservasi dengan berbagai skenario tanggal dan kamar, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem telah berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di sini ada table testing, itu ada fitur yang diuji, skenario pengujian, data uji, hasil yang diharapkan, dan status. Yang pertama itu login. Fitur yang diuji itu login, skenario pengujiannya pengguna login dengan kredensial valid dan tidak valid, data ujinya username, password. Hasil yang diharapkan, sistem mengizinkan login untuk data valid dan menambah kalimat yang statusnya lulus atau gagal. Yang kedua, di sini fitur yang diuji ada registrasi pengguna, skenario pengujiannya pengguna mendaftar akun baru, data ujinya nama, email, password, konfirmasi password. Hasil yang diharapkan, akun baru dibuat untuk data valid, statusnya lulus atau gagal. Yang ketiga, fitur yang diuji ada pencarian kamar. Skenario pengujiannya pengguna mencari kamar dengan kriteria tertentu, data ujinya lokasi, tanggal, tipe kamar. Hasil yang diharapkan, daftar kamar yang sesuai ditampilkan, statusnya lulus atau gagal. Yang keempat, fitur yang diuji ada reservasi kamar. Skenario pengujiannya pengguna melakukan pemesanan kamar. Data ujinya ID kamar, tanggal check-in dan check-out. Hasil yang diharapkan, reservasi disimpan dan konfirmasi ditampilkan, statusnya lulus atau gagal. Yang kelima, fitur yang diuji itu ada pembayaran. Skenario pengujiannya pengguna menyelesaikan pembayaran, data ujinya ID reservasi, metode pembayaran. Hasil yang diharapkan, status pembayaran diperbarui menjadi lunas, statusnya lulus atau gagal. Yang keenam, fitur yang diuji itu ada cek status reservasi. Skenario pengujiannya pengguna memeriksa status pembayaran, data diujinya ID reservasi. Hasil yang diharapkan, status reservasi ditampilkan dengan benar, statusnya lulus atau gagal. Yang ketujuh, fitur yang diuji itu ada pengelolaan data kamar. Skenario pengujiannya admin menambah, mengubah atau menghapus data kamar. Data ujinya data kamar baru. Hasil yang diharapkan, data kamar diperbarui sesuai perubahan, statusnya lulus atau gagal. Selanjutnya, itu yang ke-8, fitur yang diuji itu ada laporan keuangan. Skenario pengujiannya admin mengunduh laporan keuangan. Data ujinya periode waktu. Hasil yang diharapkan, laporan keuangan dihasilkan sesuai periode, statusnya lulus atau gagal. Bab 5 ada penutup, yaitu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem reservasi penginapan berbasis website dapat disimpulkan bahwa yang pertama, efisiensi layanan. Sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi proses reservasi dengan menyediakan antarmuka yang intuitif dan fitur-fitur yang mempermudahkan pengguna, seperti pencarian kamar, pemesanan, pembayaran, dan pelacakan status pemesanan. Yang kedua, kemudahan pengguna. Dengan penerapan desain UI atau UX yang responsif, sistem ini memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan meminimalkan hambatan teknis. Yang ketiga, keamanan dan keandalan. Implementasi standar keamanan data seperti enkripsi dan autentikasi memastikan informasi pengguna terlindungi dengan baik. Yang keempat, peningkatan kinerja operasional. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data kamar, pelanggan, dan transaksi secara terpusat sehingga mempermudah admin dalam melakukan pengelolaan. Yang kedua itu saran. Untuk pengembangan lebih lanjut, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, integrasi dengan platform eksternal. Mengintegrasikan sistem dengan platform lain seperti layanan transportasi atau penyediaan aktivitas wisata untuk meningkatkan nilai tambahan bagi pengguna. Kedua, fitur personalisasi. Menambahkan fitur rekomendasi berbasis preferensi pengguna untuk meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan. Ketiga, pengguna teknologi AI. Memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk analisis prediktif terkait tren reservasi dan pengelolaan harga dinamis. Yang keempat, peningkatan dokumentasi, menyediakan panduan pengguna yang lebih rinci untuk memastikan pengguna dapat memanfaatkan semua fitur dengan optimal. Yang kelima, pengujian berkelanjutan. Melakukan pengujian performa secara berkala untuk memastikan sistem dapat menangani peningkatan jumlah pengguna tanpa masalah. Ini adalah tampilan website secara umumnya. Itu adalah berisi informasi utama tentang hotelnya tersebut, di mana ada banyak kamar yang tersedia. Selanjutnya ada filter, di mana di sini ada fasilitas tambahan hotel atau amenities, yaitu kolam resepsionis, luar, parkir mobil, minibar, mobil ke bandara. Terus ada foto-foto dari galeri lainnya ke ruang kameranya. Terus di sini terdapat beberapa komentar pengunjung yang kami tampilkan. Selanjutnya ini ada filter dan Google Map, di mana di sini dijelasin di mana hotel ini berada. Selanjutnya ke
fasilitas yang tersedia di sana. Ada beberapa fasilitas yang tersedia di hotel ini, yaitu ada seperti pengamanan, ada restoran, ada gym, ruang temu bisnis, spa, selanjutnya ada room, ini adalah ruang kamar yang tersedia untuk ada super presiden, ada VIP, ada super VIP, ada box VIP, dan makanan pemesanan yang akan melakukan di sini. Kita akan coba melakukan booking. Di sini adalah form dimana kita melakukan booking. Pertama kita bisa memilih kamar, kita nggak bisa memilih VIP, masukkan nama, nomor telepon, email, dan di sini tertera harganya, plus masukkan tanggal check-in dan check-out. Terus untuk buat hamil atau dan cek undangannya, lalu pencet cek. Nah, gimana bakal cek? Coba. Selanjutnya akan ada konfirmasi pemesanan kamar. Di kanan adalah alamat hotelnya, nomor telepon dan email. Di sebelah kiri adalah dimana kita harus memvalidasi dan melihat apakah pembayaran kita sudah benar. Selanjutnya kita pesan sekarang. Reservasi sukses. Konfirmasi pembayaran. Di sini nanti kita akan melakukan juga transfernya dari bank apa ke bank apa. Selanjutnya ada pilih di sini pilih file untuk bukti transaksinya. Nah, coba contoh. Berikut adalah validasi keamanan yang harus ada. Jadi lebih simpel kalau saya masukin foto atau gambar. Terus kita masukin gambar. Berikan informasi. Selanjutnya kita berhasil disimpan. Kita proses pembayaran sudah selesai. Selanjutnya kita coba cetak pembayaran. Ini pembayarannya masih error. Jadi belum keluar dimana cetak pembayarannya. Masih bermasalah. Kita lanjut. Ini sudah login dan apa? Sebenarnya tadi saya sudah sempat login. Coba kita login dulu. Ini adalah form loginnya. Ini masuk ke form pembayaran. Form registrasi dulu. Kita coba registrasi. Selanjutnya registrasi pembayaran. Coba kita masuk dulu. Sekian dari penerapan dan implementasi dari websitenya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.